Oh come Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come to the spring, come and cheer our spirits by thine heaven here. Disperse the gloomy clouds of night, and as the shadows move to fly, rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
Fill the whole world with heaven's peace. Rejoice, rejoice in Emmanuel shall come to thee, O Israel. Shall come to thee, O Israel. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sembah namanya. Mari angkat hatimu. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Mari nyanyikan sukacita. Mari bersukacita karena kelahirannya bagi setiap kita. Amin. Joy to the world, the Lord is God. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven, oh, and heaven and angels sing. Joy to the world, yeah. Oh, joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs implore from field and flood, from hills and plain. Repeat the sound of joy. Oh, repeat the sound of joy. Repeat, repeat the sound of joy. He rules the world, yeah. Oh, He rules the world with truth and grace, and make the nation prove the glories of His righteousness. The wonder and wonder of His love. Yeah. Joy to the world. Joy to the world. Celebrate His Kami mau sembah Kau Bapa dengan segenap hati, sama-sama katakan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Biarlah setiap hati Let every heart prepare Him room. and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian. Yes. Mari bersukacita lebih lagi bagi Tuhan kita. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Oh come let us adore. Oh come
sama-sama bagi dia. Come adore him, for he is worthy. Come adore him, Come adore him, for he is worthy. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Biar sukacita Natal malam hari ini memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Amin. Kami bersukacita karena Engkau Tuhan. Surga bumi bersorak menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam setiap hati kita. Come on bangsa, bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, kita surga bergema, lahir Rajamu, damai dan sejahtera turun dalam dunia. bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bersama sekali lagi atas kepala kita tepuk tangan bagi dia. Amin. Kami memuji dan menyembah bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja. Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hari ini kita memperingati bukan hanya seorang bayi yang telah lahir, tapi juru selamat kita datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Let's go! Berikan tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan. Yang tahu lagunya, nyanyi bareng-bareng ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi sama-sama nyanyikan bersama. Muliakan Tuhan. Let's go. Muliakan Tuhan. Yeah.
Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus untuk kebenaran-Mu. Sama-sama ikutin saya ya. Ikutin ya. Glory bagi Dia. Coba sebelah kiri saya. Glory bagi Dia. Yo. Sebelah kanan saya. Glory bagi Dia. Hey. Yang di tribun ya, tribun ya. Glory bagi Dia. Hey. Semuanya. Glory bagi Dia. Hey. Itu. Glory bagi Dia. Hey. Gloria. Sama-sama ya. Semuanya siap? 1, 2, 3, go! Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Tuhan. Tolong lagi ya. Glory bagi Dia. Semuanya. Glory bagi Dia. Lebih pelan, lebih pelan, lebih pelan. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang termanis dan terindah bagi Tuhan kita. Yeah. Engkau yang layak Tuhan menerima puji sembah. Engkau yang layak Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersehati bersatu menaikkan pujian. Menyembah Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah umat-Nya yang memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
terbaik bagi Tuhan. Kau yang layak segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan pujilah Kau. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, bagimu di tempat maha tinggi. Bagimu di tempat maha. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allahku yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Kemuliaan Semua sanjungan, semua kemuliaan hanya untuk satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk menerima sembah, pujian, dan peninggian. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan pada saat kami merayakan Natal, mengakhiri tahun yang 2022 ini, Tuhan Yesus. Dan biarlah pertemuan kami ini menyiapkan kami untuk memasuki tahun yang baru 2023, Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami percaya Immanuel, Allah menyertai kami semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah Tuhan Yesus. Karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin, 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 amin. Jemaat yang saya kasih, puji Tuhan kita bisa merayakan Natal dan menyembah Tuhan dengan satu cuaca yang 2 hari ini relatif cerah. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Tema Natal tahun ini adalah Worship the King. Saya akan membacakan dulu ayatnya, terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan saya akan membacakan untuk saudara. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam dan kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda,
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat yang ketujuh dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan serta sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mau cerita satu kali saya membaca satu buletin di sekolah Alkitab yang dimana saya pelajari di Cimahi di Bandung, saudara. Dan dalam buletin itu saya membaca tentang orang Majus ini, saudara. Dan saya pada waktu membaca saya tidak bisa meletakkan bacaan itu sampai saya selesai membaca tentang orang Majus ini. Dan pada waktu saya selesai membacanya, it changed my perspective. Mengubah perspektif saya tentang orang Majus ini. Dan benar-benar inilah yang akan saya sharingkan kepada saudara tentang tema Natal, Worship the King. Sebetulnya saudara, orang Majus itu bukan hanya orang yang pandai. Memang mereka adalah cendekiawan, saudara. Mereka adalah orang yang sangat pandai, lebih dari orang-orang yang ada di daerah mereka berada. Tapi mereka bukan hanya orang yang memiliki kepandaian, tetapi mereka adalah orang yang memiliki kekuasaan. Orang Majus itu adalah raja dari timur, saudara. Mereka bukan hanya orang pinter, tetapi penguasa-penguasa dari timur. Mereka sudah punya semuanya, saudara. Tapi pada waktu mereka lihat bintang di langit, karena mereka itu ahli perbintangan. Pada waktu mereka lihat di langit ada bintang yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Roh Kudus bisa berbicara dalam hati mereka. Ada raja yang lahir. Ada raja yang lebih hebat dari mereka. Dan itu yang membuat mereka gelisah. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk mencari sang raja. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. To worship him. Untuk menyembah dia. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Yang pertama yang bisa kita pelajari, penyembahan itu didasari oleh kesadaran akan adanya oknum yang jauh lebih besar dari kita, saudara. Itulah penyembahan, saudara. Penyembahan bukan hanya menyanyikan lagu yang enak untuk menghibur hati kita yang sedang berduka. Penyembahan bukan hanya untuk menyanyikan lagu-lagu untuk menghibur kita dalam masa-masa menghadapi krisis dan lain sebagainya. Boleh, saudara. Tapi lebih dari itu, penyembahan itu didasari tentang sadar bahwa ada satu Tuhan yang layak menerima semua sanjungan, semua hormat dan kemuliaan. Allah pencipta alam semesta, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, jauh lebih besar dari kita. We are the creation and He is the creator. Kita ini makhluk ciptaannya. Dia itu sang penciptanya, saudara.
Dunia kacau karena kita merasa hebat. Orang berbuat sesuatu yang banyak, ketidakadilan, sesuatu yang menyimpang dari kebenaran karena mereka menganggap diri mereka hebat. Banyak orang Kristen menganggap dirinya lebih hebat daripada firman Tuhan. Mereka menempatkan dirinya not under the authority of God's word, bukan di bawah otoritas daripada firman Tuhan. Mereka menempatkan dirinya seakan jauh lebih hebat daripada firman Tuhan. Jadi kalau mereka mendengar firman Tuhan, mereka olah dalam alam pikirannya, kalau bisa diterima, kalau tidak ditolak saja. Itu adalah awal daripada penyesatan dan betapa kacaunya dunia ini. Karena kalau kita ingin kembali kepada satu harmonisasi yang luar biasa, we have to go back to the worship, yaitu worship untuk menyembah Sang Raja segala raja. Seberapa engkau sadar bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang luar biasa. Bukan masalahmu yang luar biasa, tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, yang bisa kita belajar dari orang Majus ini, seorang penyembah adalah seorang yang mau berkorban untuk oknum yang dia sembah. Saudara, orang Majus ini mencari Sang Juru Selamat, mencari Sang Mesias, bukan dalam kurun waktu 1-2 hari, bukan, saudara. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang sangat panjang. Saudara. Diperkirakan 2 tahun untuk menjumpai Sang Juru Selamat, untuk bertemu dengan Yesus 2 tahun, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Matius pasal yang kedua dikatakan bahwa mereka pada waktu mereka melihat bintang itu mereka bersuka cita dan bintang itu memimpin sampai mereka itu menjumpai anak itu, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dikatakan rumah itu, bukan kandang itu. Mereka sudah punya rumah dan melihat anak itu, bukan bayi itu. Ya, Yesus kira-kira sudah umur 2 tahun, jadi kira-kira begitu. Menunjukkan betapa jauhnya perjalanan mereka. Dan itu satu pengorbanan yang luar biasa. Itulah sebabnya Raja Herodes pada waktu merasa dikibulin sama orang Majus ini, dia jadi marah sekali, saudara. Dan akhirnya membunuh anak-anak yang 2 tahun ke bawah. Jadi kira-kira itu. Kurun waktu perjalanan orang Majus itu kurang lebih 2 tahun. Dan 2 tahun bukanlah satu waktu yang pendek, saudara. Kalau bolak-balik bisa 4 tahun minimal, saudara. Betul enggak, saudara? Tapi mereka itu mau korbankan itu. Bagaimana dengan kerajaan yang mereka pimpin? Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang mereka kelola dan lain sebagainya? Dan itu menjadi tidak penting. Yang menjadi yang terpenting, mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, dan menyembah Raja segala raja itu. Saudara. Luar biasa, satu pengorbanan yang luar biasa, saudara. Sekarang kalau orang mau ke gereja, gerimis sedikit aja nggak datang, saudara. Anak kalau sudah pilek sedikit nggak usah ke sekolah minggu. Tapi kalau les piano, saudara, pilek-pilek disuruh les piano karena mama sudah bayar, saudara. Kalau ke sekolah minggu nggak bayar soalnya. Saudara, we lost. Kita ini kehilangan the sacrificial spirit sebagai penyembah Tuhan. Saudara. Orang yang menyembah Tuhan, apapun dia mau korbankan untuk memperkenankan hati orang yang disembah. Itu yang luar biasa. Mereka bukan hanya berani berkorban, seorang Majus adalah orang yang tidak egois. Penyembah seorang adalah orang yang tidak egois. Saudara, kalau saudara melihat kartu Natal, saudara, ada 3 orang naik unta, berjalan di padang pasir, menempuh perjalanan padang pasir hanya untuk pergi ke sebuah kandang domba, bertemu dengan Yesus, itu namanya hoax. Mereka tidak mungkin, kalau bahasanya 3 orang, bahasa Jawanya intil-intil gitu, saudara. Nggak bisa, saudara. Bukan, saudara. Kalau mereka adalah 3 orang, hanya bepergian 2 tahun, saudara, pasti tengah jalan sudah dirampok orang, karena mereka membawa harta-harta yang permata dan lain sebagainya, emas dan lain sebagainya, saudara. Yang mereka bawa siapa, saudara? Karena mereka ini raja,
mereka ini membawa pasukan khusus. Pasukan elit, mereka punya pasukan yang luar biasa hebatnya. Mereka bukan hanya cuma 3 orang yang tidak berdaya, mereka ini punya kuasa yang luar biasa sampai Herodes pun gentar menghadapi orang Majus. Kalau saudara lihat Matius pasal yang kedua tadi, betapa santunnya Herodes berkomunikasi kepada orang Majus. Tidak berani macam-macam, saudara. Tapi kalau cuma 3 orang, ya dibabat mati, saudara. Di belakangnya itu ada pasukan yang tegap, yang luar biasa. Orang-orang yang pinter-pinter ada di sekitar orang Majus, saudara. Bukan hanya pasukannya, saudara. Juru masaknya. Orang-orang yang pinter berburu binatang, saudara. Untuk konsumsi selama 2 tahun perjalanan untuk bertemu Sang Mesias. Wow, luar biasa. Ahli ekonomi, perdagangan. Mereka dalam perjalanan mereka berdagang untuk membiayai perjalanan yang begitu panjang. Luar biasa, saudara. Dan sanak family semuanya dibawa. Ciri dari a true worshiper, penyembah yang benar, mereka tidak ingin mengalami sukacita dan damai sejahtera penyembahan itu seorang diri. Ciri penyembah yang benar akan mengatakan, aku dan seisi keluargaku, kami semua akan menyembah Tuhan. Kita sebagai penyembah kita tidak hanya mengatakan cukup aku yang masuk surga. Tidak, saudara. Semua yang aku kenal, keluargaku, anakku, orang tuaku, family-familiku harus tahu dan harus bisa mengalami berkat yang aku rasakan di dalam Yesus Kristus. Pegawai-pegawaiku, teman-temanku, semuanya. Saudara. Dia adalah orang yang tidak egois. Luar biasa, saudara. Satu jadi kumpulan yang besar sekali jumlahnya. Berbondong-bondong akan ke Bethlehem bertemu dengan Sang Mesias. Saudara, sebetulnya cerita ini sangat panjang tapi saya singkat saja. Yang keempat, seorang penyembah adalah seorang yang rendah hati. Pada waktu firman Tuhan mengatakan pada waktu mereka masuk rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersujud dan mereka menyembah. Padahal itu anak 2 tahun itu tidak ada tanda-tanda kingship. Tidak ada seorang bangsawan atau itu rumah-rumah sederhana seorang tukang kayu. Saudara. Tapi mereka lihat dengan iman bahwa di balik semua itu inilah yang telah dinanti-nantikan oleh sejarah. Saudara. Sang Juru Selamat telah lahir. Dan mereka tidak bisa melakukan hal yang lain kecuali bersujud, bertelut, dan menyembah. Saya pernah membaca ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, saudara. Penyakitnya kekristenan ini, saudara, penyakitnya kekristenan saat ini itu kekurangan 2 hal. Orang Kristen sekarang ini jarang berlutut dan sujud. Berlutut untuk berdoa dan sujud untuk menyembah. Makanya semuanya kacau, saudara. Dan dia ceritakan kalau orang Kristen mulai kembali berlutut untuk berdoa dan sujud untuk menyembah, everything will fall into a proper place. Tuhan yang akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan waktunya. Amin, saudara. Mari kita memasuki tahun yang baru dengan berlutut, berdoa, meningkatkan doa kita. Dan mari kita memasuki dengan satu penyembahan. Orang yang pintar, orang yang memiliki kepandaian, kekuasaan. Mereka merebahkan dirinya di depan Sang Mesias. Saya membayangkan, saudara, rumahnya kecil, rumahnya orang tukang kayu. Kalau saudara pernah tur ke Israel, saudara, rumah mereka kecil-kecil, tidak ada rumah yang besar, saudara. Apalagi si tukang kayu ini. Tapi pada waktu rombongan besar orang Majus ini, saudara, dan mereka sampai ke rumah itu dan melihat raja mereka itu sujud dan menyembah Sang Mesias, maka seluruh rombongan, baik prajurit yang pasukan elitnya, baik tukang masaknya, ahli ekonominya, family-family yang lain,
the whole company, semua rombongan sujud menyembah Raja segala raja. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Ada lagu yang mengatakan bersama keluargaku kita melayani Tuhan. Betapa indahnya kalau kita bisa melakukan hal itu dan mengalami hal itu. Itulah ciri dari seorang penyembah. Dan yang kelima, seorang penyembah adalah seorang yang menggunakan segala yang mereka miliki untuk memenuhi rencana Allah. Apa yang terjadi setelah mereka menyembah Sang Mesias? Ternyata ada perubahan yang sangat besar. Yaitu apa, saudara? Satu, pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang tadinya mereka dipimpin oleh bintang, saudara. Kenapa mereka tahu? Tuhan masih menggunakan ilmu pengetahuan, apa yang mereka, intelek mereka, intelijen mereka untuk memimpin sampai kepada Sang Mesias, saudara. Bintang itu dilihat, Tuhan menggunakan itu untuk sebagai guidance, saudara. Tapi pada waktu mereka melihat dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, saudara, pimpinan Tuhan berubah karena bintang itu sudah masuk dalam hati mereka. Yang tadinya pimpinan Tuhan bersifat eksternal, tapi setelah mereka bertemu dengan Kristus, pimpinan Tuhan bersifat internal. Tuhan guide mereka dalam hati mereka. Tuhan bicara lewat mimpi supaya tidak kembali ke Herodes. Karena Herodes punya niat yang jahat, saudara. Wow, saudara. Mereka pergi melalui jalan lain dan luar biasanya rombongan yang besar itu menghilang, saudara, dari pengawasan Herodes. Saudara. Herodes tidak tahu kemana. Kalau satu orang, dua orang masih mungkin, tapi ini rombongan yang gede, yang luar biasa. Mereka bisa mempunyai rencana oleh hikmat Tuhan, bisa menghilang. Dan jalur yang mereka lalui mungkin bukan jalur biasa. Saudara. Dan kenapa? Pertanyaannya, kenapa Yusuf dan Maria tidak tertangkap dan tidak terbunuh, dan bayi Yesus, anak Yesus tidak terbunuh oleh pasukan khususnya Herodes yang disuruh untuk membunuh bayi-bayi atau anak-anak di Bethlehem itu? Karena mereka sudah lari dari Bethlehem. Dari literatur yang saya baca, ternyata orang Majus itu yang menyiapkan rute pelarian Yusuf dan Maria sampai ke Mesir. Kalau rombongan yang besar itu bisa hilang dari pengawasan Herodes, apalagi cuma Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan kali ini mereka tidak naik keledai lagi, mereka harus naik kereta kuda. Kalau kudanya capek, diganti di pos ini, kuda yang baru lagi, lari lagi, dan tidak terkejar itu. Dan yang luar biasa, kenapa saya katakan seorang penyembah adalah seorang yang menggunakan semua yang mereka miliki untuk menyelesaikan rencana Allah. Karena apa, saudara? Kalau saudara pikirkan, saudara, bagaimana pelarian Yusuf, Maria, dan Yesus ini, saudara. Siapa yang membiayai? Dia cuma tukang kayu, padahal Bethlehem sampai ke Mesir itu 600 km lebih, saudara. Perjalanan yang tidak singkat, saudara. Saya membacanya, semua sudah disiapkan oleh orang-orang Majus itu. Luar biasa, saudara. Bahkan, saudara, mereka tinggal di Mesir bukan 1-2 hari, mereka tinggal di sana. Sampai Herodes mati, akhirnya mereka pulang ke tanah Yudea, saudara. Dan itu memakan waktu, kurun waktu 3,5 tahun, proses itu semuanya untuk kembali pulang ke kampung halaman mereka. Saudara, semua sudah diatur oleh orang Majus ini. Jadi mereka bukan hanya duduk sujud menyembah, tapi mereka mendanai perjalanan panjang supaya menyelamatkan Sang Mesias. Dengan demikian mereka menggenapkan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang membuat mereka menjadi orang yang luar biasa. Dan yang paling luar biasa lagi, siapakah orang Majus itu, saudara? Alkitab tidak mencatat nama mereka,
Padahal pengorbanan mereka luar biasa. Alkitab tidak mencatat nama mereka, padahal apa yang dilakukan mereka itu luar biasa. Apa yang dilakukan mereka itu tergores dalam sejarah manusia. Tapi siapa mereka tidak penting. Bagi penyembah, siapa kita tidak penting. Dan biarlah yang penting apa yang kita lakukan untuk menggenapkan rencana Allah. Amin, saudara. Amin, saudara. They become nothing. Mereka menjadi orang yang sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Supaya Tuhan menjadi segala-galanya. Bagi seorang penyembah, kalau kita menjadi penyembah, kita menjadi, we become nothing. So that God become everything in our lives. Saudara. Kita akan memasuki tahun yang baru ini dengan spirit of worship. Worship the King. Saudara. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Saudara. Kalau kita masuki, kita tidak akan pernah khawatir lagi. Saudara. Hidup cuma satu kali saja. Saya katakan kepada diri saya sendiri, hidup yang satu kali ini cuma satu yang aku inginkan. Saudara. Aku akan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya dalam hidupku. Seperti Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara. Diawali dengan pengorbanan yang luar biasa. Dalam prosesnya, saudara, mereka sujud menyembah, tapi diakhiri dengan nama mereka tidak dikenal. Saudara. Puji Tuhan. Saudara. Tapi nama Kristus yang disembah dan dipuji. Amin, saudara. Kalau Tuhan menemukan orang-orang itu dalam jemaat ini, saudara, maka perkara-perkara yang ajaib akan terjadi, saudara. Ada pepatah yang mengatakan bahwa there is no limit what God can do to a humble person. Tidak ada batasnya apa yang Tuhan bisa kerjakan kepada orang yang rendah hati. Dikasih lebih, tetap rendah hati. Dikasih suksesnya lebih lagi, tetap rendah hati. Dikasih kekayaan yang lebih lagi, tetap rendah hati. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup dengan kata-kata ini. Baik talenta maupun harta benda, keuangan, bahkan keselamatan yang kita miliki adalah pemberian atau karunia Tuhan kepada kita. Tetapi apa yang kita lakukan kepada pemberian atau karunia itu adalah persembahan kita kepada Dia. He has given Jesus Christ to us. Biarlah kita mengerjakan keselamatan kita. Apapun yang Dia telah berikan pada kita, kita gunakan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. 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 Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan the spirit of worship, Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan kami menyangka kami menjadi seorang penyembah, tapi kami menyembah sukses kami sendiri, Tuhan. Ampuni kesombongan kami, Tuhan Yesus. Kami ingin memasuki tahun 2023 ini bersama-sama dengan Engkau, Raja yang hebat, Allah yang luar biasa, Tuhan. Kami tidak akan takut apapun juga. Memang orang mengatakan ada banyak krisis, tapi di dalam Engkau ada banyak mujizat, Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Sembah dan puji nuitatamu. Amin. Sembah dan puji Yesus Tuhan adalah. Boleh lambaikan tangan saudara sama-sama. Sing. Sembah dan puji sembah dan puji. We give you praise. Sembah dan puji Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Raja. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, King of Kings, Lord of Lords. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami memilih untuk menyembah Tuhan. Kami memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Membawa hidup dan hati kami kepada Yesus. Mungkin kami tidak bawa banyak Tuhan. Tapi bawa hati kami untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Berapa banyak Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan tidak minta banyak. Dia hanya minta kita menjadi penyembah Raja di atas segala Raja. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. We give you praise. Mari buka tangan kita di tempat ini, sembah Dia. Haleluya. Mari angkat suaramu, tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabba ya Ralaba ya Syarakor ya Ralaba ya Syandarataka. Kami sembah, kami puji nama Yesus. Yesus, haleluya. Give you praise. Makasih Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace. Dimanapun Anda berada, boleh angkat kedua tangan kita untuk anugerah Tuhan yang tidak ada batasnya. Tidak ada yang hebat dalam hidup kami, Tuhan. Kau tuntun kami setiap hari. Di malam yang gelap, Kau ada di sana, Tuhan. Kami melihat kebesaran Tuhan. Tidak ada alasan kami berhenti menyembah Tuhan. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands has made. I see the star, I hear the rolling thunder. Thy power to the universe, you display. Angkat tangan sama-sama, say, dancing my soul.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
bless you. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu
Kita percaya bahwa terang daripada Tuhan sudah ada. Dia akan terus bersinar. Tidak peduli berapa panjang malam-malam gelap yang Anda dan saya lewati. Tapi ketika terang Allah itu bersinar, firman Allah berkata, I am the light. Dia adalah sumbernya. Engkau tidak akan pernah takut. And you don't have to stay in the darkness. Karena terang Tuhan sudah ada. Yang setuju boleh dengar amin yang paling keras dari MDC Surabaya. Amin. Oh yeah. Kami percaya kuasamu, cintamu tidak akan pernah habis. On your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night, oh night. Sedang kita bangkit berdiri, fall on your knees, fall on your knees, oh hear the angel voice. Mari angkat tangan saudara, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Mari angkat tanganmu, say, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night Bapak Ibu, dalam acara Candlelight ini tuh, kita semuanya mendengar bahwa tahun yang akan datang adalah tahun krisis. Sudah banyak ahli yang mengatakan demikian. Akan ada kegelapan yang melanda muka bumi ini. Bahkan pendeta-pendeta pun mengatakan demikian, Saudara. Tetapi malam hari ini kita tidak khawatir, Saudara. Karena di tengah kegelapan ada terang Kristus yang akan menyertai kita. Amin, Saudara. Amin. Saudara coba, Saudara lihatlah ke belakang yang di balkon, lambai-lambaikan, Saudara. Yes. Betapa indahnya kalau terang itu bercahaya di tengah kegelapan.
kita tidak akan takut lagi, bukan saudara? Amin saudara. Amin. Amin. Amin saudara, amin. Mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bagi saudara yang merasa kesepian, jangan merasa kesepian lagi karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Jangan kau sedih lagi karena Tuhan yang menghibur saudara. Jangan khawatir tentang masa depanmu, masa depan anak-anakmu, masa depan bisnismu. Karena Tuhan, Raja segala Raja yang akan memimpin kita. Malam yang gelap menjadi a divine night, malam ilahi. Walaupun malam gelap itu pada waktu Kristus lahir menjadi malam ilahi yang luar biasa. Justru di tengah kegelapan itu Tuhan akan memunculkan mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita. Mari kita dengan yakin memasuki tahun yang baru ini dengan iman bahwa Tuhan menyertai kita, Dia yang akan berjalan mendahului kita, dan Dia yang menjadi penutup barisan kita. Mari kita sembah Dia, fall on your knees. Haleluya. Jemaat yang saya kasih, jangan kau takut memasuki tahun yang baru, karena Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada masalah yang harus kita hadapi. Biarlah tahun yang baru, tahun 2023 menjadi tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi tahun di mana Tuhan akan memimpin kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Tahun yang akan datang menjadi tahun terobosan bagi kita. Mari kita mengandalkan Dia. Mari kita lebih banyak berdoa, lebih beriman lagi. Biarlah kita akan mendapatkan apa yang kita doakan di tahun-tahun mendatang. Manusia boleh mengatakan tahun yang penuh krisis, tapi di dalam Tuhan, Dia yang akan memimpin kita di jalan kemenangannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut jemaat yang Tuhan kasihi. Mari kita memasukinya dengan iman. Kita memasukinya dengan sukacita. Kita memasuki tahun yang baru dengan ucapan syukur bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang sama kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. He is a great God. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. 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 All my life you have been faithful. Can you sing with me? All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, can you sing with me? All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Anda boleh lihat kiri kanan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness. Boleh gandeng kiri kanan saudara. Say, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. You are good. You are good. Give Him praise. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night is Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey!
high when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture print by Courier and Ives. These wonderful things, let's go. Lovely weather for sleigh Come on, ride. let's go. These wonderful things are the things we'll remember through life. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Lovely weather for a sleigh ride together with you. While shepherds kept their watching over silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the ancient chorus that hail our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell the mountain.
Go tell in the mountain, go tell in the mountain, He is born. Go tell in the mountain, Jesus Christ is born. Go tell in the mountain, go tell in the mountain, He is born. Go tell in the mountain, go tell on the. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah Natal malam hari ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Wanna wish you, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sebentar, saya minta lampunya dinyalakan. Lampunya dinyalakan semuanya. Lambaikan tangan saudara yang ada di atas dan di bawah. Lihat ke atas semua yang lambaikan tangan semuanya. Dan berikan salam ataupun katupan tangan, katakan we love. Merry Christmas, Merry Christmas. Berikan salam kanan kiri, katakan Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Oh yeah, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Sekali lagi, wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hey, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wish you Merry. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my